Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan shaum hari ini kita masih dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat sama-sama hadir dalam kesempatan ini walaupun mungkin tidak secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya serta umatnya. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pesantren kilat kali ini suasananya berbeda. Kalau biasanya kita bertatap muka langsung, pada kesempatan ini mungkin karena berkaitan dengan musibah dunia yaitu COVID-19 yang melanda dunia, maka kita harus berjauhan sehingga antara satu dengan yang lain untuk saling menjaga agar tidak saling memberikan kontak langsung. Meskipun demikian, kita tidak mengurangi rasa kesemangatan kita dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan pada kalian semua berkait dengan puasa. Puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu pertama adalah rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Berkaitan dengan puasa, puasa artinya adalah secara bahasa artinya menahan. Kalau secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan nilai-nilai puasa. Terutama adalah nilai-nilai yang membatalkan nilai puasa itu adalah pertama adalah syahwat, yang kedua keasikan, yang ketiga adalah sesuatu yang menyenangkan hati. Maka itu adalah yang berkaitan dengan batiniah. Yang kedua berkaitan dengan puasa dalam arti menahan, yaitu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum, hubungan suami istri. Itu adalah yang membatalkan puasa. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan
yang membatalkan nilai-nilai puasa itu sendiri yang harus kita jaga adalah pertama, berkata kotor. Kedua adalah berkaitan dengan syahwat. Yang ketiga adalah bohong atau dusta. Nah, itu adalah berkaitan dengan yang membatalkan nilai-nilai puasa. Puasa kita tetap berjalan, akan tetapi kalau itu kita lakukan, maka di hadapan Allah tidak mendapatkan pahalanya. Di dalam hadis sebutkan, kam min shaimin laisa lahu min syaimihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa, terkecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yaitu orang-orang yang tidak mampu membentengi puasanya itu dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan puasa itu sendiri. Nah, kita dalam kesempatan ini akan membahas manfaat puasa. Sesuai dengan tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertama adalah meninggikan derajat. Nah, seperti apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir tujuan dari puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti apa? Meninggikan derajat kita di hadapan Allah dengan berpuasa. Yang kedua, menghapuskan segala dosa. Dengan berpuasa tentunya akan menghapuskan segala dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah khususnya dan dosa kepada sesama manusia. Karena dengan berpuasa kita akan menjaga nilai-nilai yang akan merusak daripada nilai puasa itu sendiri. Salah satu contoh misalkan, tatkala kita berpuasa, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan amalan yang tidak baik, yaitu yang berkaitan dengan amalan yang membatalkan nilai puasa. Yang selanjutnya, mengalahkan syahwat. Bahwa syahwat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan. Jadi, maka di dalam berpuasa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang selanjutnya, memperbanyak sedekah. Tatkala kita berpuasa, menahan lapar. Tatkala kita bisa mampu menahan lapar, berarti akan menghasilkan sifat jiwa yang positif, yaitu bagaimana bisa merasakan lapar. Tatkala orang lain yang kita mungkin setiap waktu ada makanan, tapi bagaimana orang yang lain tatkala tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka mendorong kita untuk memberikan sedekah kepada orang tersebut. Yang selanjutnya, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa kita sudah menahan dari makan dan minum dan dari segala sesuatu yang mengurangi daripada nilai puasa, yaitu dari syahwat dan seterusnya, maka akan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian taat yang sesungguhnya, yang keseluruhan, yaitu di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwa tujuan akhir daripada puasa itu adalah taqwa, la'allakum tattaqun, yaitu kemuliaan manusia di hadapan Allah itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
maka ketaatan, kemuliaan di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Yang keenam, bersyukur, mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Jadi kita tahu bahwa puasa itu adalah merupakan salah satu kewajiban yang Allah tunjukkan kepada manusia, yaitu ada nilai-nilai yang tersembunyi di hadapan manusia berkaitan dengan puasa itu. Apa itu? Salah satunya yaitu dengan berpuasa, maka derajat manusia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang setinggi-tingginya. Yang ketujuh, mencegah keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah barang tentu tatkala kita melaksanakan puasa, supaya nilai pahala kita di hadapan Allah tidak terhalang, maka kita berupaya untuk menjaga daripada sesuatu yang akan menghalangi nilai-nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan dan menjaga nilai-nilai luhur yang ada di dalam puasa tersebut. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan puasa dengan baik. Dan marilah kita akhiri sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.